Halo semuanya, selamat datang di video kami yang akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar kebinekaan. Perkenalkan, nama saya Raden Fuzan Ahmad Muslimin. Saya Zaskia Ataya. Hari ini kita akan mendalami bagaimana Pancasila menjadi fondasi kuat yang menyatukan. Saya Safa. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tapi juga sebagai panduan hidup kita sehari-hari untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Dan saya Azadel Haristo Azadia Pangabean. Mari kita mulai dengan memahami apa itu Pancasila dan bagaimana setiap silanya mendukung kebinekaan. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar negara kita. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ini adalah fondasi penting yang memastikan bahwa kita hidup dalam damai dan toleransi. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti kita harus memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab tanpa memandang latar belakang mereka. Ini juga menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mengembangkan sikap empati dan solidaritas. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Ini menjadi dasar dari kebinekaan kita, di mana kita tetap bersatu di dalam sebuah perbedaan, dari Sabang sampai Merauke. Persatuan ini mengingatkan kita bahwa walaupun kita berbeda suku, agama, dan budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengajarkan pentingnya demokrasi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, yang mencerminkan budaya gotong royong kita. Semua keputusan diambil dengan mempertimbangkan suara dan kepentingan semua pihak. Dan yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti kita harus berusaha mencapai keadilan sosial bagi semua warga Indonesia, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Ini mencakup keadilan ekonomi, sosial, dan budaya. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Di Indonesia, kita memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan bahasa. Pancasila menjadi perekat yang menyatukan kita semua, menciptakan keharmonisan dalam keberagaman. Keberagaman ini adalah kekayaan kita, bukan penghalang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Indonesia dapat hidup secara berdampingan dengan damai walaupun adanya perbedaan dalam hal agama dan budaya. Ini menjadi bukti nyata dalam penanaman sila Pancasila, yaitu dari sila pertama dan sila ketiga. Pancasila juga mendorong kita untuk selalu berbuat adil dan beradab, seperti yang diajarkan dalam sila kedua. Menghormati hak asasi manusia dan menjaga kesetaraan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Ini terlihat dalam bagaimana kita menghormati dan juga memperlakukan sesama manusia dengan keadilan dan kemanusiaan. Dengan adanya Pancasila, kita diajarkan untuk selalu bermusyawarah dan mencapai kesepakatan bersama. Seperti yang tercantum dalam sila keempat, ini membantu kita menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bijaksana. Contohnya, dalam pemilihan kepala desa atau rapat-rapat warga, kita selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Tidak hanya itu, sila kelima mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan sosial. Dengan memastikan semua orang mendapatkan hak yang sama, kita bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Ini termasuk setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Mari kita lihat contoh yang ada di kehidupan nyata. Misalnya, di Yogyakarta ada sebuah kampung yang bernama Kampung Ketandan. Di sana, masyarakatnya terdiri dari etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Mereka hidup secara berdampingan dan harmonis. Mereka saling menghormati tradisi dan budaya mereka masing-masing. Ini mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di Bali, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Hindu dan Muslim bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka saling membantu dan juga menghormati perayaan keagamaan masing-masing, menunjukkan kebinekaan yang kuat, dan bagaimana Pancasila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di Sumatera Utara, masyarakat Batak, Melayu, dan etnis lainnya hidup bersama dalam suatu desa. Mereka menunjukkan bahwa dengan menghormati perbedaan, kita bisa menciptakan harmoni dan kemakmuran bersama. Ini adalah contoh nyata dari sila ketiga Pancasila. Dengan mengamalkan Pancasila, kita bisa melihat dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang saling menghormati dan bekerja sama menciptakan lingkungan yang damai dan produktif. Keberagaman menjadi sumber kekuatan, bukan pepecahan. Selain itu, Pancasila juga membantu dalam mendorong perekonomian yang inklusif. Dengan memastikan adanya keadilan sosial, maka seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk terus maju dan berkembang. Di bidang pendidikan, Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan pendapat dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Ini membantu menciptakan generasi muda yang toleran, kritis, dan juga inovatif. Nah, jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga panduan hidup yang membantu kita menghargai dan merayakan kebinekaan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis. Mari kita terus menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang kuat, bersatu, dan berkeadilan. Kami mengajak kalian semua untuk terus mengamalkan Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghormati perbedaan yang ada di antara kita. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share video ini dan terus menyebarkan semangat kebinekaan. Sampai jumpa di video berikutnya.